sini berperan sebagai Kirana. Kirana ini memang dulunya bukan sosok vampir ya, tapi dia justru pemburu vampir. Nah, tapi kalau yang nonton pasti udah tahu di episode awal dia tuh jatuh cinta sama Nico. Nico itu vampir. Akhirnya hubungan mereka kan terlarang ya. Dari keluarga aku, dari pemburu vampir itu nggak setuju gitu, dipisahkanlah aku sama Nico ini dengan berbagai cara kayak gitu, sampai akhirnya aku dan Nico ditaruh di dalam peti selama ratusan tahun. Nah gitu, untuk ketemu atau enggak lagi aku belum bisa cerita nih di sini, kalian harus nonton. Oke, Panji di sini sebagai Nico. Memang Panji karakternya di sini sebagai vampir, dan mungkin kalau sedikit cerita, kebanyakan memang vampir-vampir ini lebih banyak meminum atau menghisap darah manusia. Tapi Panji di sini mungkin karakternya memang beda, menghisap darah hewan, dan lebih ke apa ya, lebih kemanusiaan lah gitu. Dan Panji punya kekasih tahun 300 tahun yang lalu itu, yaitu Kirana yang diperankan oleh Hafiza. Akhirnya waktu berjalan aku dibangunkan sama Andi, Anissa, dan sebagai Ica sebagai Aurel. Nah itu kalau aku lihat ceritanya memang seru banget sih ya, seru banget, dan konfliknya itu semakin kesini semakin grafiknya semakin naik ya. Aku memerankan Nico ini sangat beda banget gitu loh, dan aku untungnya bisa ketemu sama Kirana, Aurel, kita saling membentuk karakter itu kerasa banget. Gila, syutingnya lancar dan aku suka untuk penyanyi. Oke, kalau Mbak Andi gimana karakternya? Halo, Iya. Mas. Kirain dari tadi nggak ada yang Iya, sinyalku jelek juga. Oh gitu. Aku hanya manusia biasa. Aku biasa-biasa aja sih. Kalau aku ya bener, aku emang beneran manusia biasa. Cuman aku tuh ada keturunan pemburu vampir. Jadi sebenarnya ini opposite-nya banget sama vampir. Jadi sebenarnya nenek moyang aku, keturunan aku itu yang memburu vampir gitu loh, yang melenyapkan vampir dari dunia ini gitu. Cuman aku nggak tahu dan aku nggak pernah dikasih tahu sama mama aku. Jadi aku punya satu kalung, ya kalung ini tuh yang sebenarnya adalah kunci dari segalanya, karena kalung ini tuh kayak kalau dibilangnya darah suci gitu. Jadi ini tuh yang apa ya, diincar ya sama vampir-vampir ini gitu, karena aku adalah threat, ancaman ke untuk vampir-vampir ini yang ada di sini gitu. Jadi sebenarnya harusnya kita tuh musuhan, tapi ternyata kita nggak musuhan. Iya. Gimana ya? Ternyata nonton aja. Kalau menurut Panji ini bukannya gimana? Ini memang beda ceritanya. Bukan mengikuti tema-tema yang kemarin sudah ada. Jalan ceritanya itu lebih bukan romantis, tapi sedikit di dalam ceritanya itu lebih banyak campurannya. Ya. Jadi nggak cuman drama ya, ada komedinya, ada bukan horor tapi kayak lebih kayak ke thrillernya, kayak gitu. Ya ada action. Jadi mix gitu loh, banyak percampuran genre yang jadinya seru banget. Ya jujur, tapi kalau buat aku pribadi dari awal baca ceritanya, aku sendiri ikutan excited gitu loh. Bahkan sampai sekarang setiap turun misalkan skenario baca tuh kitanya masih senang gitu. Kalau ditanya kenapa, mungkin dari aku ceritanya juga mendukung gitu. Seru sih, seru beda. Maksudnya nggak gitu-gitu aja. Sesuatu yang baru buat kitanya juga, pemain-pemainnya untuk eksplor karakter yang baru, untuk gimana caranya ngebawain misalnya jadi vampir atau jadi apa kayak gitu-gitu. Tantangannya tuh kalau buat kita yang hidup dari 300 tahun yang lalu, bahasanya nggak sih? Iya.
Bahasa kita tuh baku baku banget. banget. Dan aku setiap ya itu mungkin tantangan itu kalau aku sama Kirana tuh selalu bahasanya bahasa baku banget. Nah, ketemulah bahasa yang gaul banget yang 2022 yang anak-anak jaksel banget. Dan itu dia tuh nggak nyambung banget. Nah, itu yang membuat kita kadang-kadang buat Panji sendiri. Aku perankan Niko itu pusing nih. Bahasanya gimana nih mau ngomongin kayak gitu? Kan biasanya kita lebih natural. Halo Hans. Halo Mas Hans. Ya, lebih natural, lebih biasa kita ngobrol, tapi ini aku harus ngobrolnya atau ngedialoginnya terus susun dengan rapi supaya bisa kita omongkan itu lebih mengerti. Nah, itu aku yang kadang-kadang masih canggung itu aja sih. Itu tantangannya. Iya, jadi di Mega Series Asmara Dua Dunia aku berperan sebagai Rian. Rian itu vampir, dia adiknya Niko, punya adik lagi namanya Sylvie. Itu yang aku mainkan. Jadi antagonisnya seorang Rian itu adalah dia dari awal itu memang iri sama Niko. Jadi Niko itu terpilih menjadi ketua vampir, sedangkan Rian sendiri itu punya ambisi untuk bisa menjadi ketua di kalangan vampir itu. Dan dia memiliki rasa iri hati sama Niko. Ditambah di zaman vampir 300 tahun yang lalu itu Rian menyukai Kirana, tapi ternyata Kirana itu juga memilih Niko. Ditambah ternyata setelah si Niko kembali di zaman sekarang, Niko itu menyukai Aurel, dan saat Rian ketemu sama Aurel, Rian juga suka sama Aurel, tapi sayangnya Aurel juga suka sama Niko. Jadi tantangannya sebenarnya gimana caranya orang lupa dengan karakter Hans di Suara Hati Istri ya. Dan kemudian ini yang harus ditanamkan adalah bukan Hans berusaha untuk menjadi vampir, tapi Hans adalah Rian sekarang. Rian itu apa? Vampir gitu. Jadi tantangannya adalah kita harus benar-benar merasakan diri kita itu vampir. Nah, itu butuh proses memang untuk merasakan diri kita itu sebenarnya sekarang adalah vampir. Sehingga orang yang nonton nanti tidak akan merasa peran yang dimainkan itu menjadi dibuat-buat. Kalau kita yakin diri kita vampir, aku yakin orang yang nonton pun akan merasa yakin ini Hans sudah vampir sekali nih gitu. Jadi bukan berpura-pura menjadi vampir gitu. Tantangannya seperti itu, apalagi vampir mungkin nggak semuanya pernah melihat vampir dan masih menjadi tanda tanya kan, vampir itu sebenarnya real atau fiktif gitu. Nah, tapi bagaimana caranya meyakinkan diri kita vampir itu ada dan diri kita adalah vampir, itu tantangannya. Aku memang nonton ada beberapa referensi ya, dan aku mencari yang kira-kira mendekati sosok Rian itu karakter yang mana. Jadi ada 3 film yang jadi referensiku, ada Goblin, ada Twilight, ada Bulgasal. Tapi akhirnya aku memilih satu karakter di Twilight, bukan karakter utamanya, bukan bukan Edward Cullen-nya, tapi bukan dia yang aku pilih. Aku pilih itu adalah kalau kita nonton yang sesi paling akhir ya, itu ada namanya ketua vampirnya itu muncul. Tahu saya. Ya, yang terakhir yang bengis banget mukanya, yang dingin banget ya. Yang gondrong. Ya. Yes. Yang gondrong bener. Yang dia setiap kali ngobrol selalu ada senyumnya, kelihatan dinginnya, dan matanya itu cenderung selalu melotot, merah kayak gitu.